Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi pada video kali ini sesuai janji saya akan bahas mengenai satu saham, yaitu saham saham yang sudah saya mention di grup. Salah satu saham Asabri yang berfundamental bagus. Hari ini mulai bergerak, besok pagi pembahasannya via YouTube. Hari ini Kamis kurang lebih jam 10 malam, 9.48, hampir jam 10 saya baru recording. Dan ini merupakan episode perdana dari Rocket Stock, dari series Rocket Stock. Rocket Stock itu apa? Rocket Stock itu adalah series yang saya janjikan tentang saham-saham lapis 3. Kenapa Rocket Stock? Karena roket itu bisa naik kenceng ke atas, dan kalau gagal bisa turun kenceng ke bawah. Jadi bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya warning, yang nggak biasa beli saham lapis 3, saham-saham yang high volatile, saya sarankan nggak usah ikutan beli. Atau kalau mau ikutan beli, tes lot aja deh. Jangan sampai karena ini rekomendasi dari saya, rekomendasi dari Franz, saham yang bukan risk profile Bapak Ibu ikut telan. Jadi jangan kompromi sama risk profile-nya. Tetap kalau saham yang nggak sesuai sama kaidah pribadi masing-masing Bapak Ibu, yang nggak usah diikutin, nggak usah beli. Seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi sahamnya itu adalah HRTA. Jadi kalau kita lihat di sini kamus, kita tahu sendiri Asabri. Jadi Asabri itu adalah salah satu institusi yang punya beberapa saham yang kemarin harganya jatuh. Ada Fire, KF, Inaf, BBYB, SDMU, SMRU, dan seterusnya. Jadi ini saham-sahamnya Asabri. Atau saya biasa nyebutnya Pak Polisi. Kenapa Pak Polisi? Karena Asabri ini adalah institusi dana pensiun bagi polisi. Nah, jadi dari semua saham ini itu nggak semua berfundamental bagus, cuma beberapa ada yang berfundamental bagus. Contohnya apa? Contohnya KF berfundamental bagus. Terus ada apa lagi? PPRO berkali-kali saya bilang bahwa PPRO jauh sebelum harga PPL bergerak, bahkan ada di video pembahasan PPRO juga saya bilang bahwa PPRO itu yang salah bukan emitennya. Yang salah bukan emitennya rugi, emitennya kesulitan proyek, emitennya kesulitan cash flow, bukan. Yang bermasalah pemegang sahamnya. Emitennya no problem sama sekali, cuma pemegang sahamnya bermasalah. Nah, sekarang ada lagi saham yang saya temukan yang secara kinerja justru cukup oke. Bahkan kalau dari laporan keuangan sekilasnya itu nggak rugi. Sahamnya adalah HRTA. HRTA ini jualan emas. Nah, buat disclaimer dulu di awal saya buka bahwa saya udah beli HRTA. Saya udah beli HRTA average 217. Itu setara kurang lebih 10-15% dari porsi portofolio. Ini buat saham HRTA. Nah, awalnya saya nggak mau share saham ini ke publik, buat konsumsi saya pribadi aja. Cuma kemarin Pak Juta buka omongan bahwa HRTA menarik. Oke, karena Pak Juta udah buka, akhirnya saya pikir ya udah saya buka ke publik, saya share ke teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sahamnya HRTA ini bagi yang nggak tahu dia jualan emas, dia baru IPO itu tahun 2017 di harga 300. Tahun 2017 dengan IPO amount sebesar, kita coba hitung aja. IPO amount-nya 300 dikali 1105 262 400. 331 miliar IPO amount-nya. IPO amount yang cukup besar. Dan kalau kita lihat fundamentalnya, kita lihat balik company profile. Nah, di sini PT Asabri Persero punya 6,6%, hampir 7%. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya, ini laporan keuangannya 12 tahun. Nah, ini dari tahun 2014. Kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai 2019 atau 2020 kuartal 3, semua cukup oke, baik dari segi rasio, PBV,
atau apapun, Bapak Ibu bisa lihatlah kinerja perusahaannya. Gross profit marginnya 10%, lalu net profit marginnya kurang lebih 5%. Bapak Ibu bisa lihat sendiri rasio-rasio keuangannya. Intinya ini bukan perusahaan yang tahun kemarin rugi, tahun depan untung, tahun depannya lagi bisa rugi lagi, tahun depannya untung lagi. Jadi cukup growth-nya cukup stabil. Ini HRTA. Coba Bapak Ibu mungkin yang ngerti laporan keuangan perlu buka lagi nih detail laporan keuangannya seperti apa. Barangkali kan ada permainan angka di laporan keuangan kita tidak tahu. Cuma kalau saya lihat sekilas sih nggak ada. Ini emiten sehat-sehat aja. Dan dari awal IPO kalau kita lihat, kalau ini ilmu bandarmologi IPO, dari awal IPO barangnya belum dipegang investor retail dengan banyak. Belum dipegang investor retail dengan banyak. Keburu turun dulu. Sempat naik ke 400 terus turun lagi. Sempat berapa nih low-nya di kurang lebih di 178, low di 178, sekarang 224. Intinya kalau dari sisi bandarmologi IPO, bandarnya belum untung lah. Bandarnya belum untung. Ini yang belanja Ciptadana, yang jual YU. Ini ada YP 13 miliar 283, ada AR. Jadi bukan broker retail yang kompak beli di saham ini. Itu yang beberapa alasan kenapa saya mau masuk HRTA. Alasan selanjutnya adalah saham ini likuiditasnya mulai ada dulu sebelum beberapa bulan ini, sebelum bulan Agustus. Kalau kita lihat rata-rata transaksinya aja cuma 75 juta. Cuma 75 juta, 27 juta. Bahkan yang saya ingat antriannya nggak pernah tuh seliquid ini. Bid offernya nggak pernah seliquid ini. Naik turun seliquid ini nggak pernah. Dan sekarang baru bahkan transaksinya di atas rata-rata terus beberapa sebulan terakhir, di atas rata-rata terus sebulan terakhir. Intinya volumenya mulai di maintenance lah, volumenya mulai ada. Nah itulah alasan saya sederhana kok, nggak lihat prospek, nggak lihat prospek bisnisnya, nggak lihat segala macam, enggak. Saya cuma lihat berdasarkan fundamental sekilas. Saya lihat kepentingan yang ada, bahwa Asabri pun pasti mau untung, dan terlihat dari volumenya sendiri, volumenya lagi dijaga. Sesimpel itu analisa saya. Nah, setelah analisanya terbit, saya yakin mungkin ada Bapak Ibu yang beli, atau Bapak Ibu yang ya udah nggak beli aja. Nah, pasti akan terjadi volatilitas di market. Mungkin bisa naik, tiba-tiba besok naik karena pada rebutan hajar kanan, atau bisa juga malah turun karena bandarnya merasa terganggu. Saya pribadi siap dengan dua skenario tersebut. Dan saya pribadi sudah ada target profitnya. Saya pribadi sudah ada. Tapi tenang aja, saya nggak akan jual besok karena besok tiba-tiba auto reject atas karena teman-teman beli saya akan jual. Enggak, saya nggak seperti itu tipenya. Saya akan tetap keep dulu, saya akan tetap lihat dulu. Karena secara bandarmologi IPO pun, bagi yang mungkin sudah belajar atau belum belajar, bisa lihat video tentang bandarmologi IPO. Itu masih menarik. Masih di bawah harga IPO, bandarnya masih belum untung, market makernya masih belum untung. Jadi ini saham masih menarik, apalagi kemarin breakout. Kalau mau main coret-coretan teknikal, breakout, volume rising, turun volumenya decreasing, breakout lagi, volumenya naik lagi, increasing lagi. Jadi seperti itu, sesimpel itu analisa saya tentang HRTA ini. Bagi Bapak Ibu yang tertarik beli, ya silakan. Tapi pastikan plannya dibuat, rencana tradingnya dibuat, ekspektasi terhadap saham ini juga pastikan masing-masing dari Bapak Ibu punya ekspektasi masing-masing buat saham ini. Yang pasti saya udah kasih tahu kalau saya punya di harga 217 hasil averaging 2 kali, hasil beli 2 kali, 216 dan 218 waktu itu. Seperti itu. Jadi itu HRTA. Apalagi yang pentingnya, udah sih. Yang pasti pesan saya satu, di setiap ada kepentingan pasti selalu ada pergerakan di harga sahamnya. Itu aja sih. Saham apapun itu berlaku untuk semua saham. Baik saham yang sebelumnya bermasalah,
Kalau ada kepentingan untuk merestrukturisasi lagi, pasti akan bergerak lagi. Gitu. Jadi kita harus jeli, kita harus harus jalan lah bisnis logiknya kalau mau dapat saham-saham seperti ini. Gitu sih paling dari saya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi segala keputusan investasi ada di tangan Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan Pak Frans sudah jual atau belum, Pak Frans besok masih bisa naik lagi atau tidak, Pak Frans masih akumulasi lagi atau tidak. Itu silakan Bapak Ibu lihat sendiri akumulasi distribusinya yang pertama. Terus terkait Pak Frans masih pegang atau enggak, please jangan ikut-ikutan saya. Nanti saya beli bumi, Bapak Ibu ikut beli bumi. Nanti saya beli MRX, Bapak Ibu ikut beli MRX. Silakan pikir sendiri, silakan buat trading plan-nya sendiri. Yang pasti saya sudah kasih clue kalau emiten ini cukup menarik, pergerakan harga sahamnya juga cukup menarik. Seperti itu. Paling dari saya cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Rocket Stock selanjutnya. Good luck.